Hampir 1 jam Ferdy Sambo menangis, ini analisis pakar hukum pidana. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe, agar kami dapat menyajikan berita-berita terupdate setiap harinya. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menduga pertemuan seorang komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dengan Irjen Ferdy Sambo merupakan bagian dari upaya prakondisi yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri itu. Irjen Ferdy Sambo berupaya membuat banyak pihak percaya bahwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J akibat baku tembak dengan Baradae. Itu yang Pak Mahfud kemukakan, ada upaya prakondisi. FS mengundang beberapa lembaga termasuk Komnas HAM untuk prakondisi bahwa dia dizalimi, ujar Fikar saat dihubungi JPNN.com, Sabtu, tanggal 27 Agustus. Abdul Fikar mengatakan hal itu menanggapi adanya pertemuan Ferdy Sambo dengan Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam pada tanggal 11 Juli tahun 2022 sebelum kasus-kasus kematian Brigadir J terungkap ke publik. Saat itu Anam hanya menyaksikan Ferdy Sambo menangis, tidak bercerita apapun tentang apa yang telah terjadi. Abdul Fikar menduga pertemuan itu memang sepenuhnya hanya salah satu dari skenario Ferdy Sambo untuk mengondisikan sejumlah pihak. Menurut saya tidak ada pengaruhnya kedatangan Komnas HAM menemui FS yang menangis yang merupakan upaya prakondisi untuk menerima cerita versinya. Tetapi sekadang sudah jelas bahwa FS merupakan pelaku utama, kata dosen Universitas Trisakti itu. Walau demikian, menurut dia, tidak ada salahnya jika Anam melakukan klarifikasi terkait pertemuannya dengan Ferdy Sambo secara lebih detail. Ya silakan diklarifikasi ke Pak Anam atau Komnas HAM, tambahnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menceritakan tentang mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo yang menangis saat bertemu Khoirul Anam. Keduanya bertemu pada tanggal 11 Juli tahun 2022 saat kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat belum terungkap ke publik. Jadi dia Anam pergi, saya tanyakan kasus apa? Enggak tahu, dia bilang. Oke, sudahlah pergi. Dia pulang, datang menemui saya menjelang maghrib. Dia bilang tadi ketemu sama Bang Sambo, ujar Taufan meniru percakapannya dengan Anam, pada Selasa tanggal 23 Agustus. Meski sempat bertemu, Anam mengaku belum mengetahui kasus apa yang terjadi saat itu. Saat bertemu, Ferdy Sambo disebut hanya bisa menangis selama hampir 1 jam di hadapan Anam. Anam bilang 45 menit katanya cuma menangis-nangis, seperti ini yang digambarkan Pak Mahfud MD itu. Yang dipertegas itu adalah pertemuan antara Pak Anam dan Pak Sambo, jelasnya. Tim Sus menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf selaku sopir. Putri Chandrawati merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka semua dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.